Hari ini kita telah sampai pada Arhatawaka, dan Arhatawaka adalah bab tentang orang-orang yang telah sukses dalam praktek, orang-orang yang telah menyelesaikan tugas dan praktek mereka. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Arhatawaka merupakan waka yang paling pendek dan terdiri dari 10 syair. Sangat menyenangkan ketika kita membaca syair pembuka dalam Arhatawaka ini. Dalam syair pembuka dikatakan bahwa kepedihan tidak ditemukan pada ia yang telah tiba dari perjalanan jauh. Tiada kesedihan, terbebas total, telah meninggalkan segala pencerat. Sebenarnya syair ini menunjukkan secara langsung, menunjukkan secara nyata bagaimana kualitas seorang arahat, seorang yang telah terselesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia, juga sebagai murid Sang Buddha. Tugas utama seorang biku, tugas utama seorang umat Buddha, tugas utama seorang murid Sang Buddha hanyalah menyelesaikan kewajiban dalam praktek, dan tidak lebih dari itu. Ketika kita sudah bicara soal kewajiban dalam praktek, kita akan sampai pada tingkat kesucian yang terakhir, yaitu arahat. Nah, oleh karena itu, kalimat pembukanya adalah tidak ada kepedihan bagi orang-orang yang telah tiba dari perjalanan yang jauh. Perjalanan yang jauh dalam hal ini dipergunakan untuk menggambarkan perjalanan kita di alam samsara yang tidak pernah kenal lelah, tidak pernah kenal henti, tidak pernah punya jeda waktu. Kita mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain, kita mengembara dari satu kelahiran ke kelahiran yang lain. Bahkan Sang Buddha menjelaskan, memberikan gambaran bahwa kalau diumpamakan, kalau dikumpulkan seluruh air mata yang pernah kita teteskan, 4 samudra itu pun tidak akan cukup untuk menampung seluruh air mata yang pernah kita teteskan dalam samsara. Ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia begitu panjang, kehidupan manusia begitu banyak, kehidupan manusia telah tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Sang Buddha memberikan motivasi agar kita berjuang sekarang mengakhiri penderitaan tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Cukuplah pengembaraan ini dihentikan sampai di sini. Cukuplah pengembaraan kita di alam samsara itu di stop sampai di sini. Nah, bagi mereka yang telah menyelesaikan praktek, telah menyelesaikan tugas mereka, mereka tidak akan memiliki ratap tangis, tidak akan memiliki penderitaan. Karena ratap tangis dan penderitaan itu sejatinya tumbuh dan timbul karena adanya keinginan untuk mencari dan keinginan untuk menolak. Sementara bagi para arahat, orang-orang yang telah menyelesaikan tugas mereka, keinginan untuk mencari maupun keinginan untuk menolak telah tiada. Apapun yang ada di hadapannya, dia nikmati. Apapun yang ada di hadapannya, tanpa pernah diharapkan untuk digenggam terus ataupun ditolak mati-matian. Apapun yang ada di hadapannya adalah realitas kehidupan yang memang harus terjadi di hadapannya. Oleh karena itu, tidak ada penolakan. Oleh karena itu, tidak ada obsesi.
yang akan mencengkram dirinya. Nah, karena tidak ada obsesi, karena tidak ada keinginan untuk mencari maupun menolak, batinnya pun menjadi tenang, batinnya pun menjadi damai, terbebaskan dari semua bentuk belenggu, dari semua bentuk keterikatan. Ketika semua belenggu dan semua keterikatan tidak ada, bagaimana mungkin penderitaan, ratap tangis, kesedihan, kekecewaan bisa muncul dalam dirinya? Sangat tidak memungkinkan. Penderitaan, kesedihan, ratap tangis itu hanya layak dinikmati oleh mereka yang batinnya masih dipenuhi dengan segenap obsesi, segenap kemelekatan, segenap kotoran batin. Tapi bagi mereka yang terbebas adalah orang yang tidak memiliki hak lagi untuk menikmati ratap tangis, kesedihan, kekecewaan, maupun segala bentuk aspek emosional yang negatif lainnya.